Menghadapi lingkungan kerja toksik ketika kantor jadi arena survival. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin banyak dari kalian pernah alami atau mungkin sedang mengalami sekarang, yaitu tentang lingkungan kerja yang toksik. Yap, topik ini penting banget buat dibahas. Apalagi kalau kalian merasa tempat kerja udah mulai mirip sama arena survival ketimbang kantor yang nyaman. Apa sih lingkungan kerja yang toksik itu? Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih. Apa sih sebenarnya kerja yang toksik? Jadi, lingkungan kerja yang toksik itu adalah situasi di mana atmosfer kantor udah mulai nggak sehat lagi buat karyawan. Bukan cuma nggak nyaman, tapi benar-benar bikin stres, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Ciri-cirinya gimana sih? Nah, biasanya lingkungan kerja toksik itu penuh dengan gosip, persaingan gak sehat, bullying, atau bahkan pimpinan yang otoriter. Kalian tahu nggak? Ada loh kantor yang karyawannya lebih sibuk ngomongin kekurangan orang lain daripada kerjaan mereka sendiri. Atau mungkin kalian pernah ngerasa kalau kalian harus selalu waspada karena ada aja nih orang yang pengen menjatuhkan kalian demi kelihatan lebih baik di depan atasan. Kalau iya, mungkin kalian udah kena warning nih soal lingkungan kerja yang toksik. Gosip yang gak ada habisnya. Mari kita mulai dari gosip. Di lingkungan kerja toksik, gosip udah kayak makanan sehari-hari. Ada aja yang diomongin, mulai dari urusan pribadi sampai masalah kerjaan. Emang sih, gosip itu bisa bikin suasana jadi hidup. Tapi di tempat kerja yang toksik, gosip malah sering dipakai buat menjatuhkan orang lain. Bisa jadi kalian jadi korban gosip, atau malah tanpa sadar ikut-ikutan ngegosip. Hati-hati, karena gosip ini bisa bikin suasana kerja jadi gak kondusif, bahkan bikin orang yang kalian gosipin ngerasa tertekan. Persaingan gak sehat yang melelahkan. Selain gosip, persaingan yang gak sehat juga jadi ciri khas lingkungan kerja yang toksik. Sebenarnya, persaingan itu wajar dalam dunia kerja. Tapi kalau udah mulai ada yang sengaja menjatuhkan, nyebarin kabar bohong, atau bahkan sabotase, itu udah gak sehat lagi. Bayangin deh, kalian udah kerja keras buat nyelesain proyek, tapi tiba-tiba ada rekan kerja yang tanpa alasan yang jelas mengklaim kerjaan kalian sebagai hasil kerja mereka. Atau mungkin ada yang sengaja bikin laporan palsu biar kalian kena teguran dari atasan. Parahnya lagi, ada juga yang main sikut-sikutan demi dapat promosi. Capek gak sih? Bullying di tempat kerja. Seriously? Kalau ngomongin bullying, mungkin yang kepikiran adalah anak-anak sekolah. Tapi kenyataannya, bullying juga bisa terjadi di tempat kerja. Di sini, bullying bisa berupa intimidasi, tekanan berlebihan, atau pelecehan verbal dari rekan kerja atau bahkan atasan. Gak cuma itu, bisa juga berupa pengucilan, di mana kalian sengaja nggak diajak berpartisipasi dalam kegiatan kantor atau bahkan diajukan secara sosial. Mungkin ada yang mikir, palingan bercanda aja. Tapi kalau udah keterusan dan bikin kalian ngerasa nggak nyaman atau bahkan takut buat pergi ke kantor, itu udah nggak bisa dianggap enteng lagi. Manajemen otoriter, karyawan bukan robot. Nah, ini dia yang sering banget jadi pemicu utama kenapa lingkungan kerja jadi toksik, yaitu manajemen yang otoriter. Bos yang gak pernah mau dengar masukan cuma bisa nyuruh-nyuruh tanpa peduli gimana kondisi karyawannya. Atau selalu menganggap karyawan salah tanpa memberikan kesempatan buat klarifikasi. Bisa bikin suasana kerja jadi kayak di penjara. Di bawah manajemen seperti ini, karyawan sering merasa gak dihargain, cemas dan takut buat mengambil inisiatif. Mereka jadi lebih fokus buat nyelamatin diri daripada kontribusi maksimal ke perusahaan. Ujung-ujungnya produktivitas turun, turnover karyawan meningkat, dan ya, kantor jadi nggak lebih dari tempat cari gaji bulanan. Cara menghadapi lingkungan kerja toksik. Oke, setelah kita bahas banyak hal yang bikin lingkungan kerja jadi toksik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara kita menghadapi situasi seperti ini? Pertama, tetap profesional dan fokus pada kerjaan. Ini penting banget. Apapun yang terjadi di sekitar kalian, usahakan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab kalian. Jangan biarkan gosip atau drama di kantor mempengaruhi kinerja kalian.
Kedua, cari dukungan. Kalau kalian merasa udah gak kuat lagi, jangan ragu buat cari dukungan. Bisa dari teman kerja yang kalian percaya, keluarga, atau bahkan profesional dari seperti psikolog. Terkadang cuma butuh seseorang buat dengerin curhatan kalian udah bisa bikin perasaan jauh lebih baik. Ketiga, jaga komunikasi yang baik. Walaupun mungkin sulit, tapi usahakan buat tetap menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Hindari konflik langsung dan kalau perlu, sampaikan keluhan kalian dengan cara yang paling konstruktif. Yang terakhir, pertimbangkan untuk keluar. Kalau lingkungan kerja udah benar-benar nggak bisa diperbaiki dan kesehatan mental serta fisik kalian udah mulai terpengaruh, mungkin ini saatnya buat mempertimbangkan opsi lain. Cari kerja baru yang lebih sehat dan mendukung perkembangan kalian. Lingkungan kerja yang toksik memang bisa jadi tantangan besar buat siapa aja. Tapi dengan cara yang tepat, kita bisa kok menghadapi atau bahkan keluar dari situasi seperti ini. Ingat, kesehatan mental dan kebahagiaan kalian jauh lebih penting dari apapun. Jadi, itu dia obrolan kita kali ini tentang lingkungan kerja yang toksik. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan renungan buat kalian semua. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lainnya, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian.